Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita akan belajar mengenai manajemen sumber daya manusia secara spesifik pada aspek seleksi dan rekrutmen. Dalam manajemen sumber daya manusia ada banyak aspek, mulai dari karyawan itu masuk sampai dengan karyawan harus bekerja dengan profesional serta kinerjanya yang bisa diukur sampai kemudian menghasilkan dampak positif bagi pengembangan perusahaan. Nah, salah satu di antara tujuan daripada seleksi dan rekrutmen adalah agar bisa menghasilkan talenta-talenta terbaik untuk bisa dipekerjakan dalam sebuah industri dan bisa bekerja berbasis kompetensi yang dia miliki serta bisa langsung perusahaan gunakan dalam kebutuhan-kebutuhan sektor-sektor dan perusahaan inginkan. Oke. Sebelum nanti kita ngebahas materinya, saya akan memberikan teman-teman memberikan teman-teman pre-test, yaitu adalah tes awal untuk mengetahui pemahaman dari para mahasiswa tentang rekrutmen dan seleksi dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Mohon disiapkan nanti alat komunikasi pakai HP. Nanti HP-nya nanti arahkan ke QR yang saya sediakan. Lalu jawab soalnya, jawab seadanya yang kalian mampu. Nanti kita akan sediakan post test di akhir, yaitu adalah untuk mengukur setelah teman-teman telah memahami atau mengikuti mata kuliah ini. Di akhir nanti kita akan tes dengan soal yang sama. Lalu bagaimana perbedaan dari pre-test dan post test yang akan saya sampaikan. Oke, nanti siapkan alat komunikasinya, HP. Lalu kita akan tes. Cara bermainnya nanti kita setiap pertanyaan akan memiliki batas waktu 30 detik untuk menjawab maksimal. Kalau nanti sudah selesai ya kita akan langsung move ke pertanyaan berikutnya. Karena pertanyaan berikutnya hanya bisa dijawab kalau semua sudah menjawab pertanyaan sebelumnya. Kemudian pilih jawaban yang paling menurut teman-teman tepat karena hanya pilihan ganda. Terus kemudian jawaban yang lebih cepat mendapatkan akan lebih banyak poin. Nanti saya secara personal akan menilai itu. Kemudian peserta dengan skor tertinggi akan bisa menjadi pemenang atau kami akan nilai mata kuliah ini lebih bagus untuk mahasiswa yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nanti di scan ya QR-nya. Oke, pakai HP lakukan semuanya. Di scan teman-teman. Ya, di scan. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, muncul nggak? Di HP langsung dijawab ya. Kita mulai pertanyaan pertama. 1, 2, 3 jawab. Semua pertanyaan ini ada dalam materi. Tapi materinya belum kita mulai. Teman-teman sudah harus menjawab soalnya terlebih dahulu supaya kita tahu pemahaman dari mahasiswa sebelum perkuliahan ini dimulai. Lanjut pertanyaan ketiga. Selesai, semua sudah melakukan voting. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ada yang disebut dengan teknik STAR. Dalam materi ini adalah huruf A dalam teknik STAR itu adalah merujuk kepada apa? Lanjut pertanyaan ke-7. Lanjut pertanyaan ke-8. Lanjut dua soal lagi ya. Kita mulai. Nah, soal ke-9. Perpindahan pegawai ke jabatan setingkat dengan imbalan setara disebut mutasi, suksesi, promosi atau demosi. Selesai ya. Oke, Aureli, selamat kepada Aureli. Ada 7.247 poin ya, dimenangkan oleh Aurelia. Nanti kita lihat di post test terakhir siapa yang menangkan. Nah, sekarang kita flashback ke belakang ya teman-teman ya. Sekarang kita bahas, ini adalah jawaban dari semua mahasiswa yang telah memberikan jawaban melalui QR yang tadi saya buat sebagai sebuah quiz. Kita akan mulai dari pertanyaan yang nomor 1, yaitu adalah pernyataan yang paling tepat mengenai hubungan rekrutmen dan seleksi adalah hanya ada 2 jawaban yang dipilih, yaitu A, rekrutmen memperbesar pelamar, seleksi mempersempitnya, dan B, rekrutmen menyaring dan seleksi menarik. Di antara 2 jawaban ini siapa yang mau berkomentar? Oke. Berdiri dong. Berdiri. Ya. Menurut saya jawabannya yaitu rekrutmen menyaring dan seleksi menarik. Kenapa itu? Karena rekrutmen menentukan calon yang memenuhi persyaratan awal, sedangkan seleksi bertujuan memperoleh kandidat terbaik untuk bergabung dengan perusahaan.
Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat move ke pertanyaan nomor ketiga. Nomor ketiga di sini, jawabannya beragam. Semua opsi jawaban keisi. Ya, nanti kita lihat siapa yang mau berkomentar. Siap-siap soal ini. Pertanyaan nomor 3. Pendekatan seleksi yang mengharuskan kandidat lulus pada setiap tahap disebut. Ada yang menjawab? Oke, silakan. Jawaban saya yaitu successive hard goals. Oke. Karena intinya yaitu keahlian teknis atau hard skill adalah syarat agar kandidat lolos tes. Tetapi kepribadian dan kecocokan karakter atau soft skills adalah penentu siapa yang akhirnya diterima bekerja. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dong buat. Di samping ada hard skill, ya hard skill adalah tes awal, tapi juga ada soft skill begitu ya maksudnya ya. Ada soft skill yang menentukan jauh lebih tinggi dia diterima atau tidak untuk proses rekrutmennya. Kita lanjut ya. Oke, terima kasih tadi yang sudah memberikan feedbacknya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya random aja, saya cek lagi pertanyaan yang berikutnya, yaitu adalah tentang bias ketika pewawancara menyukai kandidat dari alma mater yang sama. Jadi ada mau masuk kerja, yang wawancarainya tuh alma mater yang sama, ketemu sama calon pelamar. Nah, bagaimana itu kira-kira, apa maksudnya dan itu disebut sebagai apa? Siapa yang jawab? Mau jawab? Oke, silakan. Saya jawab Ya. Ya. Karena pewawancara itu merasa lebih akrab dengan kandidat tersebut dan menilai jika kualitas dan kemampuannya itu hampir sama. Makanya suka dengan kandidat yang dari alma mater yang sama. Oke, itu disebut dengan similar to me, sama mereka ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan loh. Oke, ya. Terima kasih kontribusi dalam kuis sebelum ke materi, dan luar biasa teman-teman sudah bisa memberikan argumentasinya, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang arsitektur seleksi talenta atau manajemen sumber daya manusia. Dengan spesifik kami bahas mengenai sistem seleksi dan rekrutmen. Ya, seleksi dan rekrutmen. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan lihat. Nah, paradoks perekrutan, ada biaya tersembunyi dari kesan pertama. Maksudnya adalah ada banyak hal yang mungkin perusahaan nggak sadari, seolah-olah tidak terlihat, tapi padahal ada banyak sekali biaya yang dihabiskan. Karena apa? Karena proses rekrutmen yang salah. Ketika kita merekrut dengan kesan pertama yang bagus, merasa itu luar biasa, kemudian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena belum menggunakan proses rekrutmen yang pas, lalu kemudian dia menjadi karyawan dan akhirnya berkinerja tidak baik. Dan itu berpotensi justru akan malah ada banyak bias yang muncul dan bisa mempengaruhi pembiayaan dari perusahaan itu sendiri. Karena apa? Produktivitasnya yang rendah, kemudian masih harus dibayar dengan jumlah yang setara dengan apa yang dihasilkan di awal pada saat kesan pertama, sedangkan kontribusi ke perusahaan tidak terlalu signifikan. Itulah kesalahan dalam proses rekrutmen. Oke, nah kita akan lihat di sini ada paradigma baru tentang menarik volume dan menyaring presisi. Ini ada di jawaban teman-teman juga ya. Tadi apa hubungannya rekrutmen dan seleksi? Nah, ini kan ada hubungannya. Kalau rekrutmen, kemudian ini ada 3 hal perbedaannya. Pertama adalah tujuan. Tujuan itu memperbesar jumlah pelamar berkualitas. Kalau rekrutmen, karena rekrutmen punya tujuan lebih spesifik agar dapat karyawan-karyawan yang berkualitas. Sedangkan proses seleksi menyisihkan yang tidak memenuhi syarat. Jadi dia punya requirement, punya syarat, punya indikator, lalu kalau yang tidak memenuhi diseleksi. Hanya seperti itu perbedaannya. Yang kedua, fokusnya. Kalau yang rekrutmen adalah tentang daya tarik atau employer brand sama jangka awal, sedangkan yang seleksi ketepatan pengukuran dan daya prediksi kinerja. Berarti ada alat ukur yang lebih spesifik ketimbang hanya soal daya tarik. Ya kalau kayak ada persyaratan nih, contoh persyaratan tinggi semampai, apa namanya itu, tinggi banget misalkan ya, atau berkulit putih. Ya mohon maaf ya Mas Suprayitno, misalkan ada kan suka seperti itu tuh, ngasih syarat yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Berpengalaman itu kan sangat subjektif yang kemudian perlu harus diwawancara lebih jauh. Kemudian ada lagi metrik yang lain, ada volume cost per hire, time to fill. Kalau di sini quality of hire dan validitas prediktif. Jadi ini lebih
kalau yang di sana dia menargetkan rekrutmen, setiap biaya atau setiap rekrutmen itu dihitung dengan biaya per rekrutmen atau cost per hire itu ya. Terus kemudian atau istilahnya time to fill, waktu yang dihabiskan untuk merekrut seorang karyawan. Kalau di sini mereka fokus pada soal kualitas, agar karyawan yang mau direkrut memenuhi kriteria dan dibutuhkan oleh perusahaan dan benar-benar berkinerja baik dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan. Nah, berikutnya tadi ada soal mengenai gunung es. Nah, ini ada satu bentuk anatomi kompetensi menggali di bawah permukaan. Ini yang di atas permukaan air gunung es, kemudian yang di bawah permukaan air. Yang di atas permukaan air di sini yang disebut dengan pengetahuan atau keterampilan, tampak dari luar. Kalau kita lihat orang punya skill kelihatan dari luar, mungkin dia punya skill berbicara, mungkin dia punya skill seni, dia bisa bernyanyi atau menari, tampak dari luar, atau dia bisa memperbaiki kendaraan dan sebagainya, tampak dari luar. Tapi ada masalah yang nggak kelihatan di bawah. Ini fenomena gunung es yang disebut dengan konsep diri, watak, dan motif. Kadang-kadang ada orang yang kemudian pinter. Ini saya mau nanya nih, siapa yang bisa memberikan pandangan. Lebih milih mana ada? Kamu kalau disuruh rekrut lebih milih karyawan yang pinter tapi nggak jujur atau standar aja tapi jujur? Gimana Pak Setio? Standar aja tapi jujur. Kenapa alasannya? Karena kejujuran itu lebih penting. Lebih penting. Ya. Soft skill yang tadi kamu bilang itu ya. Oke. Juga kalau orang biasa kan bisa belajar. Oke. Jadi yang lebih pintar gitu Pak, menjadi lebih Iya. pintar. Oke. Yang jujur bisa skill bisa diajarkan, tapi kejujuran itu ada sesuatu nilai basic lah ya dari setiap orang, itu penting untuk dimiliki di awal. Oke, terima kasih. Nah, ini yang kemudian menjadi concern dalam proses rekrutmen, dia harus melihat lebih jauh. Makanya kenapa di sini ada aturannya hire for attitude, maksudnya dia harus merekrut karena berdasarkan etikanya, ya, kemudian bagaimana wataknya, sikapnya, soft skill di sini. Bisa bekerja sama enggak, individual, egosentris dan sebagainya, susah diatur ke anaknya atau sebagainya, atau bisa punya potensi menjadi toksik dalam sebuah circle kepekerjaan. Nah, seperti itu. Yang kalau yang di atas trying for skill ini mau dilatih orang siapapun ya, orang punya watak negatif pun tetap bisa punya skill bagus loh, banyak kan. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kemudian ada namanya arsitektur proses, eliminasi cepat dan penilaian menyeluruh. Kalau yang di sini ya, sistemnya successive hardness yang tadi itu. Sistemnya gagal satu tahap, gugur semua. Walaupun mungkin barangkali ada tahap lainnya yang belum dilewati dan mungkin dia bagus, tapi karena udah gagal di satu tahap, ya gugur di semuanya. Ini sering banget dipakai. Kayak kita kalau ngajukan program-program dari pemerintah gitu, selalu sistemnya seperti ini. Ada banyak tahap satu gagal, ya gagal semuanya, nggak bisa ikuti tahap lainnya. Tapi ada sistem yang kedua, yaitu sistem saling mengganti atau kompensatori. Itu adalah ikut dulu semua sistemnya lalu di scoring. Ini berbeda pendekatan. Kalau ini hemat waktu dan biaya, ya kamu gagal di awal, udah beres. Kayak contoh mengajukan proposal hibah penelitian itu, walaupun salah titik koma doang, belum baca substansi, belum baca rencana penelitiannya, belum baca isi dari penelitiannya, ide dasarnya belum kebaca, tapi hanya sampai di titik koma. Kalau kamu nggak bener titik komanya atau template-nya doang, langsung gugur. Nah, ini sistemnya dimaksud. Atau kemudian ya sistem yang di scoring, selesaikan dulu semua tahapannya, ada tahap tes tulis, suka begitu. Di perusahaan tuh banyak yang seperti itu malah. Kalau di perusahaan kamu tes tulis dulu, tapi kebanyakan, atau kemudian kalau lihat dari sini karakteristiknya, kalau ini hemat biaya, risiko kehilangan spesialis kuat. Barangkali ada yang pinter terlewat gara-gara kesalahan administrasi. Lalu yang karakteristik yang berikutnya ini adil, komprehensif, tapi mahal dan wajib untuk posisi manajer atau peran kunci. Mungkin yang skillful, butuh yang benar-benar posisi yang nggak bisa diambil oleh orang rata-rata. Kalau hanya nyari operator mesin, kalau hanya nyari buat marketing atau nyari apa, itu sepertinya terlalu mahal untuk pakai sistem ini. Ini sistemnya kayak rekrutmen, kayak komisaris. Oke, ini saya
saya sebelum saya lanjut, saya mau ada pertanyaan dulu. Nanti teman-teman saya mau minta feedback agar bisa menanggapi pertanyaan ini, karena sebelum nanti saya lanjut ke materi yang slide yang berikutnya. Pertanyaannya begini, mengapa perusahaan yang menerima ratusan lamaran tetap sering salah memilih orang? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Ya. Jadi biasanya perusahaan itu masih bisa tetap salah memilih karena banyaknya pelamar, sehingga membuat proses itu menjadi kurang efektif atau kurang teliti. Nah, selain itu juga biasanya mereka itu hanya berfokus pada CV dan wawancara, bukan dari kemampuan nyata dari pelamar. Oke, terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya ini saya mau memantik lagi teman-teman biar tetap fokus dan mendengarkan serta menyimak materi yang selanjutnya. Ada pertanyaan kedua ya, nanti siapa yang akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan kedua adalah apa bedanya menilai seseorang dari nilai IPK ya bagi lulusan perguruan tinggi, menilai dari IPK dan dari nilai IPK dan dari penampilan dengan menilai dari bukti perilaku kerja di masa lalu atau track record. Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Menurut saya perbedaan ini sangat menarik, Pak. Ya. Jika kita lihat, ketika misalkan perbedaan ini diibaratkan itu seperti kita memilih laptop atau merakit PC, Pak. Nah, ketika kita melihat laptop atau PC, hanya desainnya saja mungkin akan terlihat bagus, tapi ketika tidak melihat isinya seperti prosesornya atau cara kerjanya ketika digunakan, maka bisa berakibat fatal juga, Pak. Maka dari itu melihat bukti perilaku atau pengalaman itu sangat penting juga, Pak, untuk mengecek bagaimana skillnya dia, seperti layaknya laptop atau PC juga ketika kita ingin merakitnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kamu termasuk tim yang lebih memilih untuk melihat track recordnya ya, lihat bagaimana historinya. Mungkin ada pengalaman tidak menyenangkan, mungkin akan bertanya pada saat wawancara bagaimana pengalaman sebelumnya, atau kenapa dia meninggalkan pekerjaan yang sudah dia miliki sebelumnya, atau ada alasan kenapa dia datang dan sebagainya akan dicek. Oke, terima kasih. Kita akan masuk lagi ke slide materi. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Nah, ada proses pemetaan daya prediksi atau alat seleksi. Maksudnya ini adalah instrumen, ya, alat yang digunakan adalah proses seleksi. Ada sistem di mana yang disebut dengan grafologi. Grafologi, tahu ilmu yang menilai tulisan. Ya, kalau makanya kenapa lamaran kadang pada masa lalu itu sering diminta untuk menggunakan tulisan tangan. Ya, kalian mungkin belum ngalamin ya. Kalau yang udah ngalamin, dulu kalau lamaran itu pakai tulisan tangan karena ada proses untuk menilai yang disebut dengan tadi ilmu grafologi, untuk menilai tulisan tangan. Karakter bisa dibaca dari tulisan tangan. Terus kemudian kesan wawancara bebas selama pengalaman kerja. Oke, berikutnya ada tes kepribadian. Di sini ada fokus pada kehati-hatian, hanya untuk pengembangan dan bukan seleksi, tapi untuk menilai bahwa perusahaan punya mekanisme agar mitigasi untuk benar-benar mendapatkan orang dengan kepribadian yang bagus. Berikutnya ada wawancara terstruktur. Nah, ini wawancara pasti nanti dipanggil. Ada proses tes kognitif, tes seleksi, tes tulis. Kemudian ada diminta untuk praktek ketika ada suatu kerjaan yang harus memungkinkan dia untuk praktek. Misalkan kamu direkrut sebagai kameramen, mungkin kamu praktek menggunakan kamera. Kalau kamu direkrut mungkin sebagai marketing, mungkin kamu akan diminta untuk mempelajari knowledge produknya lalu menjelaskan. Nah, semakin dekat alat ukur dengan perilaku kerja nyata yang akan dilakukan, semakin tinggi daya prediksinya. Jadi kalau semua indikatornya dekat dan memenuhi proses atau yang bersangkutan itu memenuhi alat-alat yang kita bikin, maka dia akan lebih tinggi prediksinya untuk bisa menjadi salah satu yang direkrut. Nah, di sini ada masalah di wawancara. Ada dua jenis wawancara. Di sini ada tradisional sama ada terstruktur.
Bedanya apa di sini yang tradisional dan yang terstruktur? Kalau yang tradisional ada asumsi dan pendapat hipotesis apa yang akan Anda lakukan jika mungkin kan teman-teman sering mendengar konten yang kayak ada tes gitu pada saat wawancara yang bilang jika kamu dihadapkan dalam kondisi yang sulit, berada dalam satu pulau sendirian, hanya kamu dikasih pisau doang, kamu mau ngapain gitu. Nah itu kan pertanyaan yang ini maksudnya, yang tradisional yang kemudian dia diminta untuk kamu bernalar harus bagaimana dan sebagainya. Itu kan jawabannya gampang, asal aja kalau mau ya. Padahal, nah kemudian yang kalau yang terstruktur berbasis kompetensi, dia akan menilai tadi historik dia ke belakang, nyambung dengan apa yang tadi kita bahas. Historik ke belakang, pengalaman yang dia lakukan, mungkin pekerjaan sebelumnya, mungkin dulu kuliahnya, mungkin karya yang pernah dibikin, mungkin tentang kegiatan organisasi yang pernah dilakukan, atau apapun yang menyangkut dengan hubungan antara pengalaman di masa lalu dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Benar standarnya, pertanyaan mengalir bebas, asal seenaknya dan kemudian random, lalu kemudian tidak sebanding antar kandidat. Beda-beda, nggak ada standar. Kandidat A ditanyain lain, kandidat B ditanyain lain, kandidat C ditanyain lain. Kalau yang satunya yang terstruktur, pertanyaan urutan dan skala nilai bas atau istilahnya bas sama untuk semuanya, bobotnya sama, poinnya sama, skornya sama, nilainya sama, pertanyaannya sama dan urutannya sama. Jadi akan memungkinkan seleksi itu bisa terukur. Lalu hasilnya kepuasan didorong oleh bias dan daya prediksi rendah. Sedangkan kalau ini mengukur kompetensi secara spesifik dan objektif. Jadi akan punya tingkat predictable yang lebih akurat ketimbang yang awal, karena di sana sangat biasnya sangat tinggi dibanding predictable terhadap satu kemungkinan yang lebih real. Ini yang tadi teman-teman jawab ya. Mahasiswa tadi mendengar pertanyaan ini ada istilah start ya, ada istilah start ST dan AR. Start S itu adalah situasi atau situation, konteks. Dia bisa ditanya soal konteks. Kalau pekerja bisa ditanyakan mengenai proses wawancara itu dengan metode STAR ini untuk menggali bukti-bukti lain yang lebih jauh tentang calon pelamar, pertama dan tentang situasi, kapan, di mana, siapa yang terlibat, misalkan di masa lalu, kemudian task atau tugas, apa tanggung jawab dan target spesifik Anda, bisa tanya soal apa tanggung jawabnya dia di sebelumnya dan tanggung jawab dia ke depan saat dia dikasih tugas. Yang A yang tadi ada di soal A itu action atau tindakan nyata, langkah apa yang benar-benar akan Anda ambil, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini pertanyaan-pertanyaan dengan metode yang disebut dengan STAR. Yang terakhir adalah R atau result, hasil akhirnya dan apa pelajaran yang bisa dipetik dari semua runutan yang tadi ditanyakan oleh sang. Terakhir saya mau menyampaikan soal ini adalah dashboard kompensatoris yang berbobot. Kita bisa lihat ada bobot dari setiap rencana atau setiap indikator yang akan dites kepada calon karyawan. Pertama adalah tentang ada empat kriteria ya: pengetahuan, contoh kerja, wawancara, lalu ada wawancara pengguna. Kalau ini wawancara langsung dengan orangnya, lalu ini adalah wawancara dengan pengguna. Nah, bobotnya ada sekian. Lalu kemudian kenapa dari kandidat A, B, dan C itu kandidat B justru diterima dengan skor yang tinggi walaupun pengetahuannya dia paling rendah dibanding yang lain. Karena tadi pengetahuan itu hanya ada di gunung es, ada di atas permukaan. Tapi ada banyak hal dari cara dia bekerja di sini. Ini kan dites bagaimana cara dia kerja. Lalu hasil wawancara, lalu ada wawancara dari pengguna atau stakeholder yang menunjukkan hasil yang justru lebih tinggi daripada kandidat yang lain. Berarti pengetahuan dalam proses wawancara atau rekrutmen karyawan memiliki skor yang tidak lebih baik daripada wawancara maupun praktek kerja atau contoh kerja atau melakukan sesuatu yang dibuktikan dengan real. Seperti itu. Terakhir, sebelum saya berikan post test atau tes akhir untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara tes pertama dan tes yang kedua, tes awal sebelum kuliah dimulai dan tes akhir setelah kuliah selesai, saya ingin ada satu dari teman-teman yang bisa menyimpulkan atau memberikan rangkuman dari apa yang sudah kita bahas pada siang hari ini. Siapa yang mau? Oke, silakan Mas. Boleh berdiri. Ya. Di kesimpulan pada kelas hari ini, saya merangkum ada 7 poin. Yang pertama adalah seleksi adalah proses prediksi. Maksudnya seleksi adalah proses prediksi mutu keputusan ditentukan oleh validitas alat,
bukan oleh keyakinan pewawancara. Yang kedua adalah kompetensi adalah fondasi seleksi modern. Maksudnya yang dinilai bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keterampilan, sikap, karakter, dan motivasi. Yang ketiga adalah alat seleksi terbaik adalah yang mirip dengan pekerjaan nyatanya. Yang keempat adalah teknik STAR. Yang dimaksud teknik STAR adalah teknik wawancara. Yang pertama S, yaitu situation. Yang kedua T, task. Yang ketiga A, action. Yang keempat F, result. Terus yang kelima adalah alat seleksi harus reliable, valid, dan adil. Yang keenam adalah aspek etika dan hukum. Maksudnya dalam seleksi harus mempertahankan kesempatan yang sama bagi semua pelamar dan perlindungan pada data pribadi mereka. Yang ketujuh adalah keputusan seleksi. Keputusan penerima sebaiknya menggunakan sistem penilaian yang sudah ditentukan sejak awal. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum nanti saya akhiri dengan kuis sebagai post test untuk menilai kemampuan teman-teman dalam merespon mata kuliah ini, sejak tadi awal sudah kami berikan post test dan terakhir nanti ada pretest dan terakhir ada post test untuk menilai akhir daripada pemahaman mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah ini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya sebelum akhirnya kita masuk ke post test? Oke, silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Oke, proses rekrutmen yang panjang itu tidak linear dengan hasil yang berkualitas. Karena tadi apa yang sudah kita bahas, semua bergantung pada alat ukur dan indikator serta tools yang kami gunakan dalam regulasi. Selama kalau panjang dilakukan tapi menggunakan alat ukur indikator yang tepat, maka itu akan mendapatkan hasil yang maksimal atau menghasilkan rekrutan yang berkualitas. Karena durasi panjang didukung dengan indikator serta alat, baik alat wawancaranya, alat tesnya, terstruktur, kemudian menggunakan standar yang jelas sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, dan itu akan pasti memungkinkan lebih tinggi probabilitasnya untuk menghasilkan karyawan atau talenta dengan kualitas sebagaimana perusahaan inginkan. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita akan lanjut aja ke proses kuis yang terakhir sebelum mata kuliah ini benar-benar ditutup. Oke, pertanyaan pertama kita akan mulai sesaat lagi dan silakan langsung boleh melakukan pengisian jawaban. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan kedua, lanjut ke pertanyaan ketiga, lanjut ke pertanyaan keempat, lanjut ke pertanyaan kelima, lanjut ke pertanyaan keenam, ke pertanyaan ketujuh, pertanyaan ke-8, pertanyaan ke-9, terakhir. Selanjutnya kita akan evaluasi mana pertanyaan yang benar dan mana pertanyaan yang salah. Oke, selesai. Semua telah memilih. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Kita akan lihat dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama jawabannya adalah rekrutmen memperbesar pelamar dan seleksi mempersempitnya. Oke, kemudian yang kedua rata-rata menjawab motif dan watak. Yang ketiga successive hardness. Yang keempat action, tindakan nyata. Yang kelima, semuanya ini nih, similar to me. Ini kayaknya banyak yang benar sekarang. Pertanyaan ke-6, kualitas signifikan positif. Ada pertanyaan yang lain juga jawabannya salah. Pertanyaan ke-7, jawabannya salah semua. Oke, dan inilah hasil akhirnya dan pemenangnya adalah Aurel. Oke, terima kasih teman-teman atas kontribusi dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita sudah membahas semua soal rekrutmen dan seleksi dan menarik sekali kelas pada siang hari ini. Teman-teman aktif dan memberikan feedback yang luar biasa, membantu perkuliahan menjadi lebih baik dan memberikan kontribusi satu sama lain sehingga kita bisa saling belajar dan untuk meningkatkan pengetahuan satu dan lainnya. Terima kasih atas kontribusi pada mata kuliah siang hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Sampai ketemu dengan kuis yang berbeda dan jangan lupa untuk menjadi yang terbaik dalam kuis selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.